Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Mang Apuy. Sebelum menonton video ini, Mang Apuy nggak bosan-bosan minta dukungannya. Bantu like, bantu komen, bantu subscribe supaya Mang Apuy lebih semangat bikin video selanjutnya. Di siang hari ini nih, hari Minggu, cuaca agak cerah, alhamdulillah. Semoga kawan-kawan, teman, saudaraku dimanapun berada diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkanlah segala urusannya dan rezekinya semakin melimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Di video kali ini nih, Mang akan mengabulkan intinya dari beberapa orang subscriber Mang, intinya meminta bikin tutorial cara menyepuh golok yang ukuran 50 cm. Sebetulnya udah ada di video-video yang ya bulan-bulan depan atau lupa lagi nih Mang. Insya Allah nih sekarang Mang mau bikin lagi tutorial cara menyepuh golok yang ukuran 50 cm, ya kelebaran 4 cm, ya sepuhnya sepuh air gitu. Ini cuman permintaan ya beberapa orang, bukan satu atau dua orang yang meminta ya Mang, intinya bikin tutorial cara nyepuh golok ukuran panjang. Tapi Mang sekali lagi sebelum ya menyepuh golok, Mang minta maaf. Intinya bukan menggurui siapapun, bukan mengajari siapapun, cuman emang ingin menyenangkan intinya hati ya orang lain. Intinya salah subscriber Mang. Insya Allah nih di video di hari ini Mang akan mengabulkan intinya menyepuh golok yang ukuran 50 cm. Ya, sekali lagi ya Mang minta maaf, bukan menggurui siapapun. Bagi yang udah biasa pasti udah nggak asing gimana cara nyepuh golok ini untuk pemula ya. Jadi karena kan ya Mang juga ya masih belajar, jadi kita yuk mari kita sama-sama belajar supaya kita bisa semuanya ya bisa belajar gitu. Emang juga sama belajar nih. Ini kan goloknya yang akan disepuh nih. Ini ukuran goloknya 50 cm, ya bentuknya kopak rawing. Coba Bang ukur dulu supaya lebih jelas ya. Ini goloknya ukuran 50 cm nih. 50 cm ya dari ini ke sini kelebaran mencapai 4 cm nih. 4 cm kelebarannya. Coba kamera gitu. Ini kelebarannya 4 cm, ini panjangnya 50 cm. Ini golok insya Allah kalau udah beres, udah siap pakai, intinya udah pakai gagang, udah sarung, mau dikirim ke kota Sumatera Utara ini. Ini pesanan Bapak Zulkifli Tanjung di Jalan Brigjen Abdul Ajid, Kecamatan Rantau Utara, Sumatera Utara. Semoga nih Bapak Abdul Ajid nonton video ini. Nah, gitu. Insya Allah ya Pak, golok pesanan Bapak diproses hari ini dan Mang minta maaf atas keterlambatan Mang. Ya bukannya Mang nggak mau cepet-cepet ya gitu. Intinya ya Mang nggak bisa banyak bikin goloknya, ya cuman satu kadang dua gitu. Jadi sekali lagi Mang minta maaf ya Pak agak atas keterlambatan Bapak keterlambatan Mang nih buat pesanan Bapak. Ini sebetulnya suatu kehormatan untuk Mang nih, Bapak Abdul Ajid di Sumatera memesan golok kepada Mang gitu. Semoga Bapak Abdul Ajid nonton ya Pak. Semoga Bapak tambah sukses ya Pak. Ini goloknya insya Allah diproses hari ini sama Mang. Dan sekalian Mang menjawab beberapa orang yang meminta cara nyepuhnya ya dari subscriber Mang intinya. Yuk, jangan lupa baca dulu basmalah sebelum kerja supaya hasilnya bisa ya bagus, diusahakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sekali lagi Mang bukan menggurui siapapun ya kawan ya. Ini mari kita sama-sama belajar. Mang juga kan masih tahap belajar sama insya Allah. Yuk. Ya. Yang kedua ini arangnya, kalau nyepuh golok yang panjang, yang minimal arangnya agak jangan terlalu gede-gede kayak gini nih. Jangan terlalu gede-gede arangnya, yang minimal agak kecil.
Ya kalau ada agak gede arangnya, kalau dimundur majukan agak gimana, agak kurang nyaman kalau Mang pribadi gitu. Tapi nggak tahu lah kalau orang lain gitu kan. Kalau Mang masih tahap belajar, ya minimal arangnya agak kecil-kecil. Agak kecil-kecil. Kalau arangnya agak banyak, kalau nyepuh golok yang ukuran 50 cm. Nah, itu 50 cm. Dan caranya, ya intinya, itu kalau bisa usahakanlah merahnya merata, ya minimal 1 cm di bagian mata bilah merahnya. Mang gimana? Nah, caranya kalau pingin nyepuh supaya merahnya di bagian mata bilah ini. Yang pertama ya tuh kembali lagi ke arang. Arangnya jangan terlalu gede-gede. Kalau tungkunya kayak gini, ya minimal agak kecil-kecil arangnya. Ya lalu dimundur majukan. Mundur, maju, mundur, maju. Jadi intinya jangan didiamkan lah tangannya. Jadi harus dimundur majukan supaya merahnya minimal 1 atau 2 cm. Lalu kalau udah merah 1 atau 2 cm, jangan dulu dicelupin, diamkan dulu lah. Kalau Mang pribadi, didiamkan dulu beberapa detik lah supaya panasnya merata, supaya panasnya merata. Semoga ya kawan-kawan teman bisa memahami, intinya ya bisa belajar, saling belajar lah sama Mang, intinya lah Mang juga sama belajar, jadi bukan menggurui. Dan cara nyelubinnya, kalau bisa minimal usahakanlah jangan terlalu dalam. Ya minimal 5 kali atau 6 kali celuban, jangan terlalu dalam. Usahakanlah 1 cm cukup. Atau 1,5 cm juga cukup. Kalau untuk nyepuh ya bajanya 1,5 cm juga. Kalau nyepuhnya ya udah pas, nggak bakalan habis setahun 2 tahun sebetulnya. Kalau sepuhan minimal 1 cm. Insya Allah, nah itu awet lah. Dan ada yang menanyakan sepuh air sama sepuh oli yang mana yang lebih bagus. Sebetulnya dua-duanya bagus sebetulnya. Oli juga bagus, air juga bagus. Itu tergantung kebiasaan intinya. Udah biasa pakai oli ya bagus, oli juga. Udah biasa pakai air ya bagus, air juga intinya. Ya jadi tergantung kebiasaan lah intinya. Oli juga bagus, oli juga bagus. Cuman ya intinya memang nggak bisa menjelekan air atau oli, intinya tergantung kebiasaan yang ngolahnya intinya gitu. Semoga yang seprofesi Mang, semoga pada lancar, diberi kesehatan semuanya juga sama. Ya Allah, yuk mulai ke tahap pembakaran. Mana gegepnya? Cari dulu gegep yang agak panjang. Mana gegep? Satu lagi. Ini ajalah gegepnya. Dan usahakan nyelubnya minimal 1 atau 1,5 cm. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu sebentar. Maaf, ada yang kelewat nih, ngejelasin satu kali lagi. Kalau nyelupinnya usahakan jangan punggung golok sampai miring kayak gini nih. Jangan. Resikonya kalau miring nantinya agak bengkok. Usahakanlah kalau nyelup berdiri gini. Coba. Jadi nyelupin ke air, jangan sampai ya miring, terkecuali udah yang biasa intinya, yang profesional, yang nggak apa-apa miring juga. Ini kan kalau ya untuk pemula ya Mang pribadi intinya yang masih belajar, usahakanlah nyelup goloknya ke air, jangan sampai miring gini nih. Harus diri lah, berdiri intinya, tegak gitu, supaya enggak bengkok nantinya. Itu enggak bengkok. Ya kalau bengkok, selagi-lagi panas bisa dilurusin, dipukul-pukul sedikit nih. Itu kalau agak bengkok gitu. Yuk, aduh, nyalain. Golok jangan terlalu terburu-buru, nyantai aja lah insya Allah. Kalau pekerjaan terburu-buru ya hasilnya kalau pengalaman Mang ya kurang bagus gitu.
santai aja lah. Gitu. Cukup merahnya segini aja tuh kalau nyepuh pakai air. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ambil nyelubin, lihat dulu kelurusannya, takutnya bengkok. Ini salah. Tuh, 2 kali nyelupur udah kelihatan putih tuh. Cuman ini ketuaan kalau untuk golok tebas nih, ketuaan ini. Benar. Cuci. Aduh, airnya kotor. Tuh. Kan hasilnya kayak gini. Nah, ini. Dan yang menjawab sekalian, nah, kalau untuk golok tebas ya minimal jangan terlalu putih kayak tadi. Jadi ini harus agak kuning ada sedikit. Kalau untuk golok tebas, nih. Jangan terlalu, ya intinya putih. Dikarenakan kalau ketuaan, kalau golok tebas, ya cepet gompal. Gitu. Jadi minimal harus, ya tah warnanya ada kuning. Tah kuningnya kuning emas, ya minimal kuning tipis lah. Kuning emasnya tipis nih. Dan kalau ukuran golok panjang, nyepuhnya jangan terlalu sampai 2 cm. Ya kan minimal ini bajanya. Ini yang bagian pertama. Jadi ini harus ada tahanan besinya, besi. Ini besi di sini, jadi nggak ada bajaan ya dari ini. Jadi untuk tahanan kan, apalagi kalau ukuran golok panjang benturannya keras. Kalau terlalu sampai 2 cm sepuhannya, jadi kalau menurut Mang pribadi ya kurang aman gitu, kurang aman dikarenakan tahanan besinya kurang gitu kan. Kalau baja kan agak gimana, getas gitu. Ya minimal yo ini 1 cm lebih, 1,5 cm juga cukup. Ini kalau ini nggak bakalan habis 5 tahun, berapa tahun ini sepuhan kayak gini gitu, insya Allah. Yang penting intinya kalau hilang ya 1 menit juga hilang, habis gitu intinya. Jadi intinya, dan bagian ke sini Mang jelaskan bagian dekat pangkal puruhnya usahakan kalau bakarnya jangan, kalau bisa 2 cm, jangan sampai merah. Nantinya kalau kecelup ini bisa getas, jadi suka patah ininya nih. Jadi minimal ya di sinilah 2 cm mah jangan dipakai kasih baja lah, jangan disepuh ke sininya. Terkecuali ya udah bisa merata di bawah tuh, udah bisa bawah misalkan ini tuh, ya kan ini.
ke sini. Ini maksud Mang ya di sininya 1 cm nggak ada bajaan gitu. Ya untuk mengatasi ini paksi supaya agak lentur gitu maksudnya gitu. Kalau kesepuh kan agak keras gitu, agak keras gitu jadi suka patah. Nah, itu insyaallah. Ini kan hasilnya nih. Tuh. Coba. Coba di sini kameranya lebih jelas. Jadi menjelaskan sekali lagi dari awal ya. Yang pertama, arangnya jangan terlalu gede-gede, minimal arangnya yang agak kecil-kecil supaya enak mundur maju mundur maju ya. Ya usahakan merahnya merata 1 cm cara bakarnya ya. Merahnya gimana Mang? Ya merahnya cukup merah jambu juga cukup, nggak terlalu merah kayak putih ya. Merahnya istilah merah seperti agak kekuning-kuningan, nggak usah lah. Merahnya cukup merah jambu juga kan udah gini hasilnya nih. Merah jambu juga tuh. Udah gini tuh, merah jambu juga. Oh jelas merah jambu. Cukup merahnya merah jambu lah kalau gitu bakarnya. Yang penting bisa merata gitu, bisa akan ya. Nyelubnya minimal ya 1 cm atau 1,5 cm gitu. Semoga penjelasan Mang bermanfaat, dan Mang sekali lagi minta maaf bukan menggurui siapapun, cuman Mang ingin menyenangkan ya hati ya salah satu subscriber Mang yang meminta beberapa orang ya, maaf ya baru bisa dikabulkan, tapi Mang nggak bisa sebut namanya satu persatu dikarenakan ya lebih dari 7 orang lah, itu inti 7 orang yang meminta Mang coba bikin tutorial cara nyepuh golok yang ukuran panjang tapi nyepuhnya pakai air gitu. Insya Allahnya minta maaf baru Mang bisa kabulkan ya, jadi itu ya Insya Allah. Jadi dari Mang ya sekali lagi minta maaf, dan sekali lagi ada yang lupa nih ya, intinya nyepuh oli sama air itu tadi kalau kurang jelas mana yang lebih bagus, dua-duanya intinya bagus, tergantung kebiasaan. Intinya oli juga bagus, air juga bagus gitu intinya. Semoga penjelasan Mang ya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.